Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Dan menjadikan kami lebih dari Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pernah. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepi janji-janji-Mu. Ku
setiap rumah-rumah kami. Engkau hadir, Engkau yang menemani kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Dan dengan kasih Kristus Ibu yang akan doa syafaat. Mari saudara, kita akan menyatu dan sepakat di dalam doa syafaat pagi hari ini. Tuhan, kami bawa Tuhan untuk pagi hari ini bangsa dan negara kami di hadapan Engkau Tuhan. Terus kami mendoakan untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai para pemimpin yang ada di daerah-daerah Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi mereka Tuhan. Kami mendoakan mereka buat kesehatan mereka, buat Tuhan segala apa yang Tuhan para pemimpin kami rencanakan Tuhan untuk kemajuan Indonesia. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, hikmat Allah turun kepada hamba-Mu. Engkau menguasai Tuhan para pemimpin kami, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau sucikan, Engkau berkati, sehingga Tuhan para pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Mereka bertindak sesuai apa yang Tuhan mau. Tuntun mereka Tuhan. Kami berdoa setiap buat umat-Mu Tuhan yang sudah mulai patah semangat Tuhan. Kau bangkitkan kembali, Kau bangkitkan kembali Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Dengan pilur darah Yesus sembuh. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanan-pelayanan hamba Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah setiap hamba Tuhan tetap ada gairah semangat di dalam Engkau. Meskipun situasi sulit ini, mereka tetap di dalam mengerjakan keselamatan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak hamba Tuhan. Kami menyerahkan di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkati, Engkau tetap melindungi. Mereka tetap Tuhan hidup di dalam Kristus, mengerjakan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga diingatkan untuk para lansia dan anak-anak yang sementara waktu tidak bisa bergereja, beribadah di gereja. Tuhan tetap menjagai mereka, memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi mereka. Mereka tetap Tuhan aman di dalam Tuhan. Mereka tetap menjaga ibadah mereka melalui live streaming. Mereka tetap bertumbuh. Jagai anak-anak kami Tuhan, jagai anak-anak kami Yesus. Mereka tetap mendengar kebenaran firman Tuhan. Mereka tetap mencari Tuhan. Para lansia pun juga Tuhan, Engkau berikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Doa syafaat pagi hari ini dimeteraikan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur dalam kasih-Nya boleh menyembah, boleh beribadah, boleh ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu akan semakin merasakan kasih Tuhan hari-hari ini. Karena ini hari-hari yang penuh dengan tantangan, tetapi justru di tengah tantangan Tuhan berjanji akan terus menyertai
dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara, kita akan belajar kembali melanjutkan sesi kita tentang ready to fight back. Siap untuk berperang kembali, siap untuk melawan, siap untuk bertumbuh. Kenapa? Karena seringkali dalam hidup ini kita mengalami seolah-olah sudah dikalahkan, seolah-olah sudah tidak ada harapan. Seperti kemarin saya sharekan, Daud seorang worshiper tapi juga seorang warrior, tapi dia mengalami situasi sampai menangis, sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Kenapa? Karena dia merasa sudah tidak ada harapan. Tetapi sesungguhnya kalau kita membaca ayat berikutnya nanti akan ditemukan bahwa Daud tidak berdiam. Dia berhasil menguatkan 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka fight back, mereka bertempur kembali, mereka mengejar musuh yang sudah merampas hidup mereka dan berhasil merebutnya kembali. Saya berdoa supaya tahun ini menjadi tahun di mana saudara fight back, bukan menyerah, bukan loyo, bukan menyerah kalah dengan keadaan, tapi bangkit dan menang, bangkit dan berjuang kembali. Pandemi memang merusak, krisis memang menghancurkan, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Rencana Tuhan tidak pernah berubah. Tujuan Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dia berjanji kau akan sampai ke tanah perjanjian, maka itu janjinya dia akan menolong Anda. Sekalipun harus menghadapi Laut Merah, sekalipun harus menghadapi musuh, tetapi Tuhan berjanji pasti menepati. Kalau dia berjanji hidup akan menjadi berkat, maka percayalah kau akan jadi berkat. Sekalipun terjadi pandemi, ya, tetapi janji Tuhan membawa Anda ke jalan kemenangannya. Jadi saudara, Anda ketika merasa sedang dikalahkan oleh keadaan, jangan menyerah, jangan biarkan hatimu terpuruk di sana, ya. Jadi ini kisah dari Daud, bagaimana dia mengalami hancur hati karena ketika pulang bersama pasukannya, Siklag, desa mereka sudah terbakar habis, dan keluarga, istri, anak, dan semua harta benda sudah dirampas. Nah, mereka tidak tahu siapa yang merampas, mereka tidak tahu bagaimana terjadinya, mereka tidak tahu kemana keluarga mereka dan sebagainya, saudara. Dan apa jadinya? Mereka menangis dengan luar biasa, dan kemudian mereka hendak melempari Daud dengan batu. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berdi hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, rakyat banyak, 600 orang yang ikut Daud pengen melempari dia dengan batu. Kenapa? Keterangannya adalah seluruh rakyat itu telah pedih hati, ya, telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ada peristiwa yang sama, problem yang sama dialami, tetapi ada respon yang berbeda. Ada problem yang sama yang mereka alami, yaitu sama-sama menghadapi keluarga yang hilang, sama-sama menghadapi rumah yang terbakar, sama-sama mengalami anak-anak yang dirampas, mengalami harta benda yang habis. Saudara, problemnya sama, tetapi mayoritas orang, 600 orang, mengambil jalan yang salah, jalan yang menurun, jalan yang tidak baik, yaitu apa? Menyalahkan orang lain, dan kemudian bertumbuh makin parah menjadi menyakiti atau merusak, dan endingnya nanti
akan kalah seterusnya. Nah, itu yang terjadi dengan orang-orang yang ikut Daud. Yaitu apa? Mereka pedih hati karena kehilangan anak, karena kehilangan keluarga. Lalu kemudian apa? Mereka mulai menyalahkan Daud. Ya, ini gara-gara Daud ikut perang bersama Filistin. Gara-gara Daud kita ada di kondisi ini. Coba seandainya Daud tidak berangkat, kita tidak berangkat, kita bisa mempertahankan keluarga kita. Ya, atau mungkin mereka berkata, Daud pemimpin yang kurang baik, yang kurang pandai manajemen, tidak bagus. Harusnya kan ada sebagian pasukan yang dipersiapkan menjaga, sehingga kalau ada yang menyerang kita bisa mempertahankan. Ini sekarang kita kehilangan semuanya. Ya, ini bagaimana pemimpin tapi membuat kita hancur. Saudara, mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan Daud, bahkan mulai mau menyakiti Daud. Mereka mau melempari dia dengan batu. 1 lawan 600, ya, mau melempari Daud dengan batu. Saudara, ini hal yang salah, yang tidak boleh dilakukan. Ketika Anda dalam problem, ketika Anda dalam masalah, kita biasa mencari kambing hitam. Tetapi saudara, itu tidak benar, tidak baik, tidak boleh. Hentikan kalau saudara sering mudah menyalahkan orang lain. Ya, bertobat. Kenapa? Karena itu akan membuat engkau menyakiti, merusak yang lain, dan engkau tidak akan fokus kepada fight back. Engkau tidak akan fokus kepada menyelesaikan masalah, tapi engkau justru fokus menyakiti orang lain. Padahal pada saat-saat itu harusnya mereka seperti Daud, dan puji Tuhan nantinya kemudian Daud berhasil mengarahkan ke sana. Yaitu apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya, ya, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Lalu Daud berhasil mengarahkan mereka untuk fight back, untuk menyerang balik. Kenapa saudara? Karena semuanya membutuhkan tenaga, baik buat menguatkan percaya pada Tuhan atau menyalahkan orang lain, menyakiti. Tentu ini memakan waktu dan memakan tenaga. Nah saudara, tetapi ini saya tulis pertempuran yang salah, wrong fight, pertempuran yang tidak benar, salah jalan, salah arah, menyakiti orang lain. Harusnya kekuatan yang dipakai, waktu yang dipakai, tenaga yang dipakai, fokus untuk fight back, ya, fokus untuk memperbaiki keadaan, fokus untuk mengejar dan merebut kembali keluarga mereka. Saudara, tetapi untuk sesaat orang-orang banyak ini tergoda melakukan, kebanyakan orang lakukan saat ada masalah, yaitu apa? Mencari kambing hitam, ya, tidak mau ambil tanggung jawab, tidak mau segera menerima keadaan, yang ada hanya menyalahkan, ya, melampiaskan. Ini gara-gara dia, ini gara-gara dia. Atau kadang kita langsung segera melompat dari menyalahkan orang langsung menyakiti. Coba lihat kalau ada mobil serempetan, pasti yang satu akan merasa benar, yang satu merasa benar, ya, kamu yang begini, kamu yang begini. Kenapa? Itu naturalnya manusia untuk segera menyelamatkan diri sendiri dengan apa? Menyalahkan orang lain. Ya, tapi saudara, rupanya itu bukan persiapan untuk fight back. Itu malah saling berperang satu dengan yang lainnya. Ya, itu akan saling menyakiti. Nah, saya ingat cerita suatu kali di daerah pertambangan pasir, saudara. Ada di tempat belokan dan truk pasir itu kadang jalan di malam-malam hari. Nah, suatu kali ada 2 truk yang berpapasan dan serempetan, saudara. Ya, serempetan, dan situasinya
sedang malam gelap, ya, dan bukan sekedar serempetan saudara-saudaranya, mereka sampai benturannya cukup keras, lalu lampu mereka sampai mati saudara, ya, tabrakan, lalu gelap gulita, lalu adu mulut dengan keras, sopir turun, kernet turun, dan mereka langsung berkelahi. Yang sopir lawan dengan sopir, yang keneknya lawan dengan kenek saudara, ya, gelut, pukul-pukulan, pam, ya, kenapa? Karena merasa benar dan saling menyerang. Lalu ada truk lain yang datang dengan menyorot mereka, sudah pukul-pukulan. Ketika lampu sorot pada mereka, yang satu supir berkata kepada supir yang lain, "Loh, ternyata kamu toh mas, loh kamu toh." Ternyata supirnya itu kakak beradik saudara, kakak dengan adik kandung lagi. Tapi ketika emosi mereka, ditambah lagi suasana sedang gelap, ya, dan mereka tidak peduli, pokoknya emosi segera pukul-pukulan. Saudara, itu yang terjadi. Padahal bersaudara, tapi kenapa bisa saling memukul, saling menyakiti? Karena mereka mengikuti kepedihan hati, mengikuti kemarahan dalam hati, mengikuti kejengkelan dalam hati, dan melampiaskannya. Sama seperti yang saya gambarkan ini. Ketika ada problem, mereka fokus menyalahkan, bahkan saling menyakiti, saling merusak. Akibatnya makin rugi, ya. Mereka sudah tabrakan, sudah harus keluar biaya buat memperbaiki truknya, sudah harus mungkin terhambat. Sekarang tambah lagi mereka harus ke puskesmas atau ke rumah sakit, atau membeli obat, plester, perban untuk memperbaiki luka-luka yang mereka alami, ya, karena mereka berkelahi bukan cuma dengan tangan kosong, mungkin pakai kunci Inggris, pakai apa saudara, ya, pukul-pukulan. Saudara, tambah rugi, ya, tambah rugi. Tapi itu realitanya manusia rata-rata, yaitu apa? Ketika ada masalah begitu mau memenuhi pikirannya, sudah kayak dibutakan oleh masalah, nggak tahu siapapun yang ada di sebelahnya, dia sikat, ya, dia gigit, dia pukul. Suami istri ada masalah pekerjaan, tapi suami pulang bawa beban berat, lalu bertengkar dengan istrinya. Padahal ributnya, susahnya masalah pekerjaan, masalah keuangan, tapi yang menjadi sasaran istrinya. Ya, demikian sebaliknya, istrinya mungkin kecewa, mungkin dibuat jengkel oleh saudaranya, sampai rumah suaminya diajak ribut. Saudara, ini masalah, ya, saling menyalahkan, saling menyakiti, harus berhenti. Kenapa? Anda sedang menggunakan tenaga, menggunakan kekuatanmu untuk menyakiti yang lain. Stop, itu tidak produktif, itu tidak membuat hidupmu bangkit, apalagi pada masa-masa krisis ini. Jadi harusnya bagaimana? Kuatkan percaya, fokus buat fight back, justru harus bersatu, harus bekerja sama, baru kita bisa mengalami kemenangan, ya, baru mengalami kemenangan. Saya sering melihat suami istri berdebat dan saling menyakiti. Kenapa? Dan mereka lupa untuk fokus kepada menyelesaikan masalah. Sekarang mereka berubah menjadi saling menyerang. Ya, ini anak kita tidak naik kelas gara-gara kamu. Kamu tidak perhatian, kamu nggak bisa didik anak, kamu nggak bisa merhatikan, kamu kerja terus nggak pulang-pulang, tidak perhatikan anak, kamu yang di rumah tidak bisa didik, aku kerja cari uang buat kamu, kamu harusnya ini, kamu, ya,
Ya, aku di rumah juga sibuk, aku juga mengerjakan ini. Iya, butuh kamu. Wah, ribut saudara, saling menyalahkan. Saudara, diskusi boleh, tapi kalau sudah saling menyalahkan dan menyakiti, itu pasti tidak produktif. Itu menambah beban, itu menambah kerugian. Sudah masalahnya belum selesai, tambah lagi tersakiti atau menyakiti. Kalau bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan suami istri, siapapun yang menang, tetap dua-duanya tersakiti, dua-duanya akan kecewa. Jadi saudara, berhenti menyalahkan orang lain ketika ada masalah. Harusnya kita bekerja sama, harusnya kita saling menolong satu dengan yang lainnya. Daud sangat terjepit karena rakyat mau melempari dia dengan batu. Karena sangat pedih hati, orang bisa sampai melempari orang dengan batu, membunuh, mau menyakiti karena kehilangan. Saudara, ini sindrom yang harus dihentikan. Ada orang yang ketika kehilangan sesuatu, dia menjadi merusak, menyakiti yang lain. Mereka sudah kehilangan anak laki-laki dan perempuan mereka, dan sekarang mereka mau melempari Daud dengan batu. Mereka tidak mikir, kalau mereka lempari Daud dengan batu dan sampai mati, mereka tambah kerugiannya. Sudah kehilangan anak, kehilangan perempuan, kehilangan istri, kehilangan harta, sekarang kehilangan pemimpin mereka. Tidak peduli, ya, yang penting sakit hatinya terpuaskan. Harus ada yang disalahkan, harus ada yang menanggung, harus ada yang memikul beban ini. Ini gara-gara siapa? Ini gak bisa nyalahkan musuh. Nah, yang bisa disalahkan pemimpinnya. Saudara, itu sangat merugikan. Itu sangat merugikan. Jadi saudara, lepaskan dari segala kebiasaan untuk menyalahkan yang lain. Justru Anda cari Tuhan dan ambil langkah, fokus pikiranmu untuk memperbaiki keadaan. Ya, besok-besok kita akan belajar cara memperbaiki keadaannya. Tetapi hari ini belajarlah untuk berhenti menyalahkan orang lain, berhenti mengkambing hitamkan. Ini gara-gara ini gara-gara ini. Ada yang kena COVID-19, masuk rumah sakit, lalu di rumah sakit dia pikirannya sibuk menyalahkan yang lain. Ini saya tertular gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C, ya. Wah, dia nggak jaga, dia nggak pakai masker, nularin aku, dan seterusnya. Saudara, memang kita perlu tracing. Tracing itu melacak supaya ketahuan sumbernya dari mana, supaya nanti bisa diketahui lagi siapa-siapa di sekitarnya. Nah, yang harus di tes juga. Tapi saudara, kalaupun Anda tracing, itu bukan dalam rangka untuk menyalahkan orang lain. Kenapa? Ya sudah terjadi. Kalau sudah kena, fokusnya adalah bagaimana supaya fight back. Bagaimana, bukan menyerang yang menularkan, bukan marah kepada siapa menularkan, itu malah tambah merugikan, ya. Anda makin tambah musuh. Tapi fokusnya, gunakan tenaga dan pikiranmu untuk fokus memperbaiki keadaan, untuk Anda makin sehat. Pikirannya jangan buat yang jahat, buat yang baik, ya. Termasuk saya berpesan buat saudara semua, karena memang ada aliran psikologi yang mengajarkan kita dan sering juga dipakai di gereja. Itu kadang
bukan kadang-kadang, sering juga, yaitu apa? Orang menyalahkan orang tua. Mengapa saya begini? Karena bapakku tidak ada di rumah. Mengapa saya jadi tidak tanggung jawab juga? Karena orang tuaku juga tidak tanggung jawab. Mengapa aku jadi orang yang kasar? Karena orang tuaku tidak mendidik aku dengan baik. Mengapa aku jatuh dalam dosa ini? Karena orang tuaku bercerai. Ya, kenapa hidupku jadi berantakan? Karena orang tuaku juga broken home. Ya, saudara, mungkin secara psikologi memang itu memberi alasan. Tapi pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan fokus kepada mencari siapa yang salah. Fokuslah mencari kemuliaan Tuhan. Fokus menaruh percaya pada Tuhan. Dan bagaimana supaya bisa kembali. Karena Yabes, orang yang dikutuki oleh orang tuanya, pun hidupnya mengalami terobosan. Ya, Yefta dari keluarga yang tidak baik, tapi Tuhan pakai menjadi hakim-hakim. Saudara, Tuhan bisa mengubah masa depan. Tapi bagianmu, berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan pasanganmu. Berhenti menyalahkan anak-anakmu, cucu-cucumu, menantumu, mertuamu. Berhenti menyalahkan teman-temanmu, menyalahkan pendetamu, menyalahkan presiden. Stop. Tetapi dia memang salah. Tapi bertengkar dengan mereka tidak membuat keadaan makin baik. Kalau Anda mau fight back, Anda mau merebut kembali apa yang hilang, fokusnya bukan bertengkar dengan siapa yang salah, tapi fokusnya adalah tanya kepada Tuhan, cari Tuhan, dan fokus buat memperbaiki keadaan. Ketika Anda fokus untuk perbaiki keadaan, Anda akan menemukan jalan-jalan untuk memperbaiki. Tapi kalau fokusmu adalah menyalahkan orang lain, siapa yang salah, siapa ini yang salah, siapa ini yang salah, Anda pasti akan ketemu. Karena apa yang kau cari akan kau dapat. Kau akan menemukan ini kayak ini. Anda akan temukan terus. Tapi kemudian berikutnya Anda akan mulai masuk ke tahap menyakiti orang itu. Mulai Anda menteror orang itu. Mungkin Anda mulai menggosipkan orang itu, mulai merusak. Tapi harus Anda buat gayanya Daud. Kuatkan percaya pada Tuhan. Mulai fokus untuk merebut kembali. Mari kita berhenti menyalahkan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, ampuni kami. Seringkali saat situasi tidak berjalan dengan baik, kami cenderung menyalahkan orang lain. Seperti Adam saat di Taman Eden, dia menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular ketika mereka jatuh dalam dosa. Seperti Kain saat membunuh Habil, dia menyalahkan keadaan, tidak mau ambil tanggung jawab. Tuhan, ampuni kami kalau itu turun dalam hidup kami. Betapa mudah kami menyalahkan orang-orang di sekitar kami, menyalahkan pemimpin-pemimpin kami, menyalahkan anak buah kami. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang produktif. Kami orang-orang yang siap untuk merebut kembali apa yang hilang. Karena musuh kami bukan darah dan daging. Kami mau Tuhan untuk mencari Tuhan, menemukan jalan keluar, biar hidup kami jadi orang-orang yang bertanggung jawab dan menyelesaikan perkara-perkara dengan baik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa supaya semua anak-Mu yang mendengar, mereka menjadi orang-orang yang penuh damai dengan siapapun, berhenti bertengkar, tidak lagi saling ribut dan saling menyakiti. Hari ini berikan kekuatan buat kami untuk berteman, bersahabat, saling mengasihi,
dengan keluarga, dengan orang-orang sekitar kami. Berkati semua yang kami lakukan hari ini, berkati buat ibadah worship nanti malam jam 6:30 Tuhan melawat dengan luar biasanya. Berkati semua kami, biar kami berhenti menyalahkan yang lain, biar kami lebih mencari Tuhan, menggunakan waktu dan tenaga kami untuk mulai berkarya dan memperbaiki keadaan. Terima kasih semua baik dalam Tuhan. Saudaraku, masih kali dengan sukacita, sekarang ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat masuki hari ini dengan sukacita.